Shalom, selamat pagi. Di mana Tuhan telah menolong hidup kita, selalu memberkati kita. Bahkan Tuhan memberikan hidupnya buat kita. Itu adalah suatu anugerah buat kita. Pada pagi hari ini kita akan mengawali. Sebelum kita beraktivitas, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa, buat setiap hidup kami Tuhan, setiap perjalanan hidup kami, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menolong hidup kami. Bahkan Kau Tuhan selalu tepat memberikan pertolongan buat hidup kami. Sertai kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami menerima taburan firman-Mu Bapa. Firman-Mu pelita dalam hidup kami Tuhan, yang menuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu begitu luar biasa buat hidup kami. Berkati Tuhan yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau senantiasa tutup bungkus dengan bilik kuasa darah-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya perkenanan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini semua dalam keadaan luar biasa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengawali hari ini, walaupun kita berada di dalam tema yang sama, tomorrow will be better. Tetapi hari ini kita akan belajar untuk menjadi seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang. Mari kita akan baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah sejak semula kalau Tuhan itu menciptakan kita menjadi seorang pemenang, dan Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena rancangan Tuhan itu yang ada di dalam kehidupan kita adalah rancangan kebaikan. Maka hal yang terpenting di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi seorang pemenang, kita harus memiliki yang namanya pikiran positif. Sekalipun persoalan-persoalan yang kita alami itu sangat-sangat buruk atau sangat-sangat membuat kita tertekan, tetapi kita harus kembali bahwa kita harus memiliki yang namanya pikiran positif. Di saat kita mengalami kegagalan, memang kadang kita itu berada di titik rendah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana jauh lebih indah dari apa yang sedang kita alami atau apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Nah, kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam semua situasi, dan kita dapat meminta pertolongan itu kalau kita memiliki pikiran yang positif. Kemudian, seorang pemenang tentu tidak mau hidupnya ini diperhamba, diperbudak oleh dosa. Mereka akan sering jatuh ke dalam dosa, itu adalah merupakan hamba dosa. Tetapi kita ingat, kita harus membuat bahwa dosa itu tidak boleh menguasai hidup kita. Kita harus membebaskan, kita harus memberikan kelepasan, sehingga kasih karunia Tuhan itu menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap yang tegas, tidak lagi menuruti keinginan-keinginan hal yang duniawi, tetapi kita harus melihat sikap yang optimis di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Maka kalau di dalam kehidupannya mereka senantiasa memandang Tuhan Yesus, itu akan selalu ada yang namanya pikiran positif. Seperti halnya seorang atlet. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 tadi yang kita baca, itu merupakan gambaran bagaimana seorang atlet di dalam mencapai sebuah kemenangan, menjadi seorang pemenang. Hanya mereka yang optimis dan hidup di dalam Kristus yang akan dapat memperoleh sebuah kemenangan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang bisa kita ambil dari bacaan yang sudah kita dengar bersama, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita ini harus menata hidup kita untuk menjadi seorang pemenang. Di situ digambarkan seorang atlet. Atlet itu akan menjadi seorang pemenang kalau ia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Kita sering juga mendengar kisah atlet-atlet yang jatuh karena pengalaman pergaulan buruk, kemudian dia akhirnya akan jatuh. Nah, itu merupakan bahwa kehidupan itu harus tetap dijaga. Menjaga itu adalah menguasai dirinya. Menguasai diri ini merupakan hal yang sangat penting, karena kita tidak peduli sehebat, sekuat apapun kita, kalau kita ini tidak bisa menguasai diri, kita akan terpeleset, kita akan teledor, dan akhirnya kita akan jatuh. Maka kita perlu yang namanya sebuah penguasaan diri. Bahkan Rasul Paulus di dalam Titus 2 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Di dalam sebuah pertandingan, penguasaan diri itu sangat penting, karena dengan menguasai diri, hidupnya akan lebih tertata dengan baik, dan inilah yang membawa sebuah jalan kemenangan. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kita ini menguasai diri di dalam diri kita, iman kita, hidup kita, kita akan membawa sebuah kemenangan di dalam hidup kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, mari kita datang kepada Tuhan untuk memimpin kita, menolong kita di dalam penguatan di dalam diri kita, sehingga kita ini menjadi kembali bisa menguasai diri kita sendiri. Itu yang pertama, bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Kita harus memiliki penguasaan diri di dalam segala hal. Yang kedua, seorang atlet tadi digambarkan jika bertanding itu harus memiliki yang namanya tujuan. Sama halnya, kita ini juga harus memiliki tujuan yang jelas. Bagaimana hidup kita akan dibawa kemana hidup kita. Kita harus tujuan kita itu sangat-sangat jelas. Kita ingat dengan kisahnya petinju yang sangat kondang. Dia juga memiliki yang namanya strategi bagaimana dengan efektifnya dia memiliki tujuan untuk berlomba. Dia tidak sembarang memukul, dia tidak sembarang menggunakan kekuatannya, tetapi dia memiliki tujuan-tujuan yang lebih efektif, sehingga dia tidak hanya mengeluarkan tenaga yang sia-sia, tetapi dia membawa tujuannya untuk apa. Efektivitas di dalam kehidupannya itu akan selalu dipegang. Halnya seperti pelari-pelari yang seorang atlet pelari maraton pun juga demikian. Dia akan menggunakan tujuannya untuk apa. Dia akan menggunakan strategi-strategi yang baik. Nah, kalau kita mengingat di dalam kehidupan kita, perjalanan rohani kita, kita pun juga harus memiliki efektivitas di dalam memilih atau menuju tujuan hidup kita yang sebenarnya. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, seorang atlet digambarkan di dalam kehidupan seorang atlet itu harus rajin berlatih. Seorang pelari tidak akan bisa menghasilkan sebuah kejuaraan kalau hanya berlatih hanya semasa atau mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tidak akan menjadikan seorang pemenang, tetapi dia harus berlatih. Bagaimana melatih fisiknya, raganya untuk tetap menjadi kuat, siap untuk menjadi pemenang. Maka sama dengan kita pun menjadi pemenang, maka kita harus melatih diri kita untuk tetap berada di dalam koridor kehidupan
di bawah penguasaan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita latih badan kita. Yang namanya beribadah harus dilatih, iman kita harus dilatih supaya kita mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu hidup yang berkemenangan. Kemudian hal yang keempat, yaitu milikilah yang namanya mental pejuang. Seorang atlet itu memiliki mental pejuang. Tidak mungkin seorang atlet, saya mau berlomba tak menjadi seorang yang kalah. Itu namanya bukan mental pejuang, tapi mental pecundang. Seorang atlet yang memiliki mental pejuang akan berusaha, akan sekuat tenaga, memiliki motivasi hidup supaya kejuaraan itu dapat diraih. Sama dengan halnya kita ini menjadi orang-orang yang menjadi seorang pemenang, kita juga harus memiliki mental seorang pejuang. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi dia. Kita ini sudah menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka mari kita, yang pertama kita dapatkan hari ini adalah bagaimana menguasai diri kita di dalam segala hal. Milikilah tujuan yang nyata, tujuan yang selalu berfokus kepada karya Tuhan di dalam hidup kita, dan rajinlah untuk berlatih. Memilikilah semangat dan mental seorang pejuang. Mari kita masuki hari ini menjadi seorang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu-Mu, terima kasih atas firman-Mu. Kami ingin memasuki hari ini Tuhan dengan penyertaan-Mu. Kami ingin Engkau bawa di dalam hidup kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan, kami menyerahkan hari ini pekerjaan kami, aktivitas kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.